Gadis itu baru minum seteguk teh yang diberikan pembantu. Namun saat membuka mata lagi, dia mendapati dirinya dikurung dalam kandang yang dingin. Mantan pacarnya bahkan memaksanya menerima lamaran pernikahan. Gadis itu tak menyangka, lamaran yang dulu sangat ia nantikan, justru datang dengan cara yang begitu menjijikan. Mau bagaimanapun dia memohon. Dia sudah benar-benar tidak ingin balikan. 7 tahun lalu gadis itu adalah penari terkenal dunia. Saat mantannya naik ke panggung untuk memberinya bunga, lampu gantung di atas panggung tiba-tiba terlepas. Di saat genting gadis itu tanpa ragu melindunginya, hingga kakinya sendiri terluka parah. Sejak saat itu dia tak bisa lagi menari. Untungnya sang mantan tidak meninggalkannya, bahkan memutuskan hubungan dengan keluarganya demi dia. Gadis itu pun mengira sudah menemukan cinta sejatinya. Namun di malam sebelum pernikahan, mantan pacarnya justru mengancam di depan semua orang. Jika dia tidak patuh maka pernikahan dibatalkan. Gadis itu langsung menyetujuinya. Lalu dengan tenang menampar wajahnya, dan dengan tegas menyatakan tidak ingin ada hubungan lagi. Teman-temannya mencoba membujuk agar dia mengejar gadis itu, tapi dia terlalu percaya diri. Merasa gadis itu pasti tak bisa hidup tanpanya, dan akan kembali dalam 3 hari. Dia tidak tahu. Begitu gadis itu pulang, dia langsung membuang semua barang mantannya keluar rumah, dan memutuskan semua hubungan. Keesokan harinya dia bahkan menjual rumah tersebut. Yang tak dia duga, pembelinya adalah sepupu sahabatnya sendiri. Dan lewat sahabatnya, dia tahu sepupu itu adalah dokter neurologi terkenal internasional. Demi memudahkan pengobatan kakinya, gadis itu pun sementara tinggal di rumah sepupunya. Saat mereka kembali ke rumah yang sudah dijual, sepupunya mengatakan dia sangat menyukai dekorasi rumah itu. Ucapan itu membuat gadis itu teringat bagaimana dulu dia menghias rumah itu dengan sepenuh hati. Namun saat itu malah ditolak oleh mantannya. Kini dia pun sepenuhnya sadar bahwa dia harus hidup untuk dirinya sendiri. Setelah itu dia mulai mengikuti pengobatan dengan sungguh-sungguh. 1 bulan kemudian kakinya mulai kembali memiliki rasa. Sementara itu mantannya masih percaya diri, menunggu gadis itu meminta maaf. Sampai adiknya mengatakan, gadis itu sudah membawa pulang sepupu sahabatnya. Barulah dia panik. Dia buru-buru datang ke rumah yang pernah mereka tinggali. Namun melihat gadis itu dan sepupunya begitu dekat, dia langsung mendorong mereka berdua. Namun gadis itu justru membela sepupunya, dan dengan dingin menyuruhnya pergi. Meski begitu dia masih berharap, gadis itu akan memohon untuk dimaafkan, kalau tidak pernikahan benar-benar batal. Namun saat mendengar gadis itu mengatakan bahwa pertunangan sudah dibatalkan, dia kembali panik. Meskipun saat pergi dia masih sempat mengancam, agar gadis itu tidak menyesal. Di perjalanan pulang, semakin dia pikir semakin marah. Jiwanya yang sakit membuatnya ingin merebut gadis itu kembali. Keesokan harinya, dia mengikuti gadis itu dan sepupunya ke taman. Saat sepupunya pergi sebentar, dia langsung berlutut dan melamar gadis itu, berusaha memperbaiki semua kesalahannya. Melihat adegan itu, gadis itu teringat janji mantannya 7 tahun lalu saat kuliah. Namun semua ketulusan itu telah lama sirna. Saat itulah sepupunya datang kembali. Melihat kejadian itu, dia langsung menyuruh anjingnya menggigit mantan pacar gadis itu. Mantannya ketakutan dan jatuh terduduk. Gadis itu dan sepupunya pun pergi bersama. Melihat kedekatan mereka, cemburu dalam hati mantannya semakin membara. Dia pun menyuruh pembantu gadis itu untuk mencampurkan obat tidur ke dalam air minumnya. Tak lama setelah minum, gadis itu mulai merasa pusing dan lemas. Dalam keadaan setengah sadar, dia mendengar pembantunya meminta maaf. Lalu dia pun kehilangan kesadaran. Saat terbangun, dia sudah berada di tempat terpencil dalam keadaan terikat. Dia berteriak minta dilepaskan. Namun mantan pacarnya datang dengan wajah menyeramkan dan mengayunkan setumpuk uang, memaksanya untuk tetap tinggal.